Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Plus teman-teman mendapatkan video gratis ketika saya upload video terbaru, teman-teman. Dan tekan tombol notifikasinya agar setiap kali saya upload video terbaru langsung muncul di HP teman-teman sekalian. Ini adalah 5 faktor yang dapat menghambat panen kita gagal atau berhasil. Yang pertama itu adalah kebersihan kandang. Kebersihan kandang di sini yang saya maksud adalah kotoran ya teman-teman ya. Kotoran si ayam. Di kotoran ayam itu ada mengandung amoniak, teman-teman. Amoniak itu dia menguap, teman-teman. Jadi ketika di lantainya kotor ya, banyak kotoran, kotorannya itu amoniaknya akan menguap ke atas, dan itu dapat mengganggu pernapasan si ayam, teman-teman. Saluran pernapasan si ayam. Itulah makanya terjadi penyakit senot atau matanya bengkak, berair, berbusa, dan ngorok. Nah, itu kemungkinan besarnya terjadi karena kebersihan kandang kita tidak dijaga, teman-teman. Ya walaupun itu faktornya karena virus dan bakteri, tetapi virus dan bakteri itu akan berkembang, akan selalu berkembang karena kandang kita kotor, teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau di tempat saya ini, saya membersihkan kandang itu 2 hari 1 kali, teman-teman. Karena populasi di kandang saya juga masih sedikit, jadi masih bisa saya menggunakan metode 2 hari sekali untuk membersihkan kandang. Tetapi kalau di tempat teman-teman semuanya ayamnya sudah banyak, populasinya sudah banyak, teman-teman nggak bisa lagi membersihkan kandang 2 hari 1 kali, teman-teman. Jadi harus 1 hari 1 kali. Jadi harus setiap hari teman-teman membersihkannya ya. Jadi itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua itu adalah masalah air minum, teman-teman. Air minum ini jangan sampai kehabisan ya, teman-teman. Karena apa? Kalau air minumnya habis, otomatis ayam kita ini dehidrasi. Dan sama seperti manusia, ketika kita dehidrasi, bobot tubuh kita atau berat badan kita akan turun drastis, teman-teman. Akan turun drastis, dan itu akan menghambat pertumbuhan si ayam, dan itu akan menghambat panen kita. Misalnya target kita panen 3 bulan gitu kan, 3 bulan. Tapi karena ayam kita sering dehidrasi, bobot badannya turun, jadi kita agak lambat untuk panen, teman-teman. Jadi itu tentang air minum. Dan untuk tempat air minumnya juga itu harus dibersihkan, teman-teman ya. Harus sering-sering dibersihkan. Kalau di tempat saya juga 2 hari 1 kali saya membersihkannya. Karena apa? Ketika tempat minumnya sudah kotor, di situ akan berkembang biak virus dan bakteri, dan itu akan menghambat juga pertumbuhan ayam, penyakit akan muncul. Jadi kebersihan tempat minum ini juga harus dijaga, teman-teman. Saya kalau bisa deh dicuci pakai sabun, ya dicuci pakai sabun, selalu dicek gitu loh, selalu dicek. Dan untuk vitamin ayam, ya. Untuk vitamin ayam itu saya menggunakan Vitacik dan Neobro. Untuk yang lagi masa pertumbuhan ini, saya campurkan 2 bahan itu, Vitacik sama Neobro. Tapi kalau untuk indukannya saya tidak menggunakan Neobro, teman-teman ya. Karena Neobro itu untuk pedaging. Ya, untuk pedaging. Saya hanya menggunakan Vitacik. Jadi kalau ada yang bertanya, "Bang, Vitacik itu kan untuk anakan ayam," katanya. Tidak, teman-teman ya. Vitacik itu tidak hanya untuk anakan ayam, karena di label kemasannya itu sudah tercantum untuk sampai dewasa. Cuman takarannya biasanya kalau yang udah dewasa dia takarannya agak sedikit berkurang gitu, teman-teman. Berkurang. Jadi itu yang kedua, dan kita akan bahas yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga ini adalah vaksin ya. Vaksin. Jangan lupa vaksin. Karena apa? Vaksin ini akan sangat berperan
menghindari kematian ya teman-teman, kematian. Ya, kalau teman-teman bilang, Bang, saya kan sudah bersihkan tempat minum rajin, membersihkan kandang, membersihkan kotoran. Oke teman-teman, oke. Tapi karena kita tidak bisa mengganggu atau mengusir ayam-ayam yang datang ke tempat kita. Contohnya mungkin kandang saya ditutupi nih teman-teman, tapi pasti ada ayam-ayam yang ngintip gitu kan, yang ngintip yang di pinggir-pinggir kandang. Dan itu kalau ayam yang lain, ayam orang di luar sana, ayam tetangga kita sudah terserang penyakit dan dia main di peternakan kita, kandang kita, otomatis virus dan bakterinya akan tinggal di situ. Dan ketika ayam kita bermain lagi ke situ, dia akan terserang penyakit teman-teman. Jadi tidak bisa juga kita katakan saya kan sudah bersihkan kandang ini segala macam, jadi nggak bisa juga teman-teman. Jadi ya harus kita vaksin. Kalau di tempat saya 2 kali vaksin teman-teman. Saya 2 kali vaksin. Itu pertama usia 4-5 hari saya menggunakan vaksin ND ya, ND, dan usia 15-20 hari saya menggunakan vaksin Gumboro teman-teman. Jadi ini udah vaksin ND dan Gumboro. Jadi jangan sampai lupa vaksin. Karena apa? Kalau kita sudah vaksin, kita akan menghindari resiko kematian yang tinggi pada ayam-ayam kita. Terus itu yang ketiga. Sekarang kita bahas yang keempat. Oke. Yang keempat adalah sortir teman-teman. Kenapa saya bilang sortir? Itu berpengaruh karena pertumbuhan ayam itu tidak ada yang rata semuanya teman-teman, tidak ada yang rata. Mau dimanapun dia pasti pertumbuhannya akan ada jenjangnya gitu. Misalnya usia ayam kita ini kayak ini usianya 2 bulan 1 minggu, dan ada yang beratnya itu mencapai 8 ons, 9 ons, hampir 1 kilo, dan ada yang masih 5 ons gitu teman-teman. Ya, ada yang masih 5 dan ada yang 6. Jadi itu pasti teman-teman, pertumbuhannya tidak merata. Jadi kenapa saya bilang sortir? Ketika pertumbuhan ayam kita sudah besar gitu loh, sudah besar dan ada yang masih kecil, kita gabungin dalam satu kandang. Yang kecil akan lambat pertumbuhannya karena terhalang sama yang besar, yang pertumbuhannya sudah besar teman-teman. Yang pertumbuhannya sudah besar, dia akan makan lebih banyak, dan yang kecil tidak dapat kebagian makanan. Jadi jangan sampai ayam kita itu tidak kita sortir teman-teman ya, tidak kita sortir. Jadi itu juga bisa menghambat panen kita teman-teman. Jadi anggaplah populasi ayam kita 100 gitu, 100. Dia ada tiga kategori, dan yang kategori yang paling high, yang paling tinggi, jangan kita gabungkan sama kategori yang paling rendah teman-teman ya. Jadi ini nanti udah panen, yang kategori paling tinggi itu sudah panen, yang kategori yang paling bawah ini masih lama panennya. Jadi jangan sampai kita tidak mensortirnya. Dan ketika sudah kita sortir teman-teman ya, ketika kita sortir, yang paling kecil itu kita kasih kita kasih perhatian lebih agar bobotnya sama dengan yang paling high itu teman-teman, yang paling high. Oke, jadi itu yang keempat. Yang kelima, yang kelima itu masalah pakan teman-teman, masalah pakan. Ketika semuanya sudah kita lakukan, pakannya juga harus bagus gitu. Jangan cuman kita kasih ya daun-daunan atau daun ubi apa segala macam, jangan hanya itu kita kasih. Kita harus memberi pakan pabrikan teman-teman. Itu adalah hasil dari penelitian, kandungannya juga sudah bagus, sudah banyak, sudah sudah sempurna untuk ayam-ayam kita. Tergantung kita memilih pakan apa yang akan kita gunakan gitu teman-teman. Biasanya semakin mahal pakan, itu kandungannya itu semakin bagus, semakin murah pakan, dan itu biasanya ya karena kualitas biasanya sebanding dengan harganya teman-teman. Nah, oke. Jadi gimana caranya kita mengakal-akali agar kita menggunakan pakan pabrikan yang sedang ya, yang sedang, tapi kualitas ayam kita, bobot ayam kita bisa meningkat. Dan itulah gunanya kita menggunakan fermentasi teman-teman. Fermentasi, dan kita campurkan dengan sampah rumah tangga, kita campurkan dengan daun-daunnya. Jadi di next video saya akan memberikan tips agar pakan ayam kita itu minim biaya tetapi tinggi kualitasnya teman-teman, tinggi
kandungan gizinya tinggi lah, seperti itu. Jadi itulah 5 hal atau 5 faktor yang dapat mempengaruhi usia panen dan bobot panen kita, teman-teman. Bobot panen kita. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel ini untuk selalu berkembang agar semakin banyak informasi menarik dan pengalaman menarik yang akan saya bagikan ke teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa men-share video ini, karena di channel ini banyak informasi dan pengalaman yang akan saya bagikan ke teman-teman semuanya di dalam usaha ternak ayam kampung skala rumahan, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat dan salam satu hobi.